Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi, yaitu PT Elnusa atau ELSA. ELSA menambahkan armada untuk menangkap potensi pada industri migas yang makin besar di Indonesia. Pada semester pertama tahun 2023, ELSA membeli Accommodation Work Barge atau AWB Offshore jenis tongkang kerja yang akan dipergunakan untuk mendukung optimalisasi produksi migas melalui kegiatan workover dan well intervention. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam menetapkan sasaran mempercepat realisasi target 1 juta barel minyak demi ketahanan energi nasional di masa depan. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Elnusa pada saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Pembelian kapal tersebut untuk merespon iklim migas di tanah air yang kembali membara. Terlebih, SKK Migas menyampaikan bahwa potensi hulu migas di lepas pantai di Indonesia bagian timur masih sangat besar. AWB Offshore yang dibeli oleh Elnusa ini merupakan armada ke-11 yang dikelola oleh anak usaha Elnusa, yakni PT Elnusa Trans Samudra, yang bergerak di bidang jasa pendukung kelautan pada energi lepas pantai. Kapal tersebut memiliki kapasitas dek area yang dapat menampung akomodasi sebanyak 200 orang dan memiliki kren dengan kapasitas 92,2 ton yang mampu digunakan untuk menunjang produksi migas di offshore. Investasi ini akan mendatangkan dua hal. Pertama, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham terhadap Elnusa dalam mendukung optimalisasi produk migas menggunakan aset mandiri. Dan kedua, untuk menambah profit perusahaan secara konsolidasian. Selain itu, dengan investasi AWB Offshore ini, ditargetkan bisa menekan biaya operasi untuk sewa kapal dan peningkatan efisiensi proyek hingga 20%. Sebelumnya, Elnusa menganggarkan belanja modal sebesar 500 miliar rupiah yang sebagian besar atau 46% dialokasikan untuk pemeliharaan kapasitas alat survei seismik darat dan juga perawatan sumur. Selanjutnya, sebanyak 35% dialokasikan untuk pertumbuhan bisnis pada pemeliharaan kapasitas kelengkapan pekerjaan hidrolik workover, mobil well testing, serta jasa distribusi dan logistik energi untuk pembangunan dan revitalisasi terminal petroleum likuifasi gas di Kolaka, Tanjung Pandan, Labuan Bajo, dan berdasarkan kepastian market ke depannya. Adapun sisanya digunakan untuk segmen jasa penumpang migas dan non-project. Melalui belanja modal yang disiapkan, Elnusa berkomitmen untuk berinvestasi melakukan pengembangan dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan ke depannya. Di samping itu, Elnusa yang merupakan salah satu perusahaan energi di Indonesia mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan pada kuartal pertama di tahun 2023. Dalam laporan keuangannya, perusahaan ini mengumumkan peningkatan signifikan dalam beberapa indikator kunci yang membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang terus berlanjut. Salah satu poin penting yang patut dicatat adalah peningkatan penjualan sebesar 22,2%, dari 2,4 triliun menjadi 3,1 triliun pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan yang kuat ini menunjukkan keberhasilan Elnusa dalam memperluas pangsa pasarnya dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, laba bruto dari Elnusa juga mengalami kenaikan sebesar 82,1 miliar rupiah, melonjak dari 200 miliar rupiah menjadi 282 miliar rupiah. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Namun, dalam laporan keuangan tersebut juga tercatat peningkatan beban pemasaran dan penjualan dari 513 juta menjadi 943 juta rupiah. Begitu pula dengan beban umum dan administrasi yang meningkat dari 86,4 miliar menjadi 93,3 miliar rupiah. Meskipun demikian, Elnusa mampu mengatasi peningkatan beban tersebut
dengan peningkatan laba usaha dari 105,9 miliar menjadi 146,1 miliar rupiah. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 74,9 miliar menjadi 114,9 miliar di kuartal pertama di tahun ini. Hal ini menunjukkan kinerja yang kuat dari El-Nusa dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Selain itu, aset perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 187,5 miliar dengan nilai mencapai 9 triliun rupiah pada bulan Maret 2023, dibandingkan dengan nilai 8,8 triliun pada Desember tahun 2022. Peningkatan aset ini mencerminkan pertumbuhan perusahaan dan komitmen dari El-Nusa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 4,1 triliun pada Desember menjadi 4,2 triliun pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan kekuatan modal dari El-Nusa yang berkelanjutan untuk mendukung ekspansi dan kegiatan operasionalnya. Namun, laporan keuangan juga mencatat peningkatan liabilitas dari 4,71 triliun pada bulan Desember 2022 menjadi 4,79 triliun pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perusahaan melakukan manajemen hutang yang efektif guna mempertahankan kesehatan keuangannya. Dalam hal arus kas, El-Nusa mencatatkan arus kas dan aktivitas operasi sebesar 676,1 miliar sampai dengan Maret 2021. Selain itu, terdapat kenaikan signifikan dalam arus kas sebesar 406,1 miliar sampai dengan Maret 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang kuat dalam memperkuat posisi keuangannya. Dengan kinerja keuangan yang kuat pada kuartal pertama tahun 2023, El-Nusa terus membuktikan dirinya sebagai pemain utama di sektor energi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, perusahaan ini terus berkomitmen untuk meningkatkan inovasi, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif guna menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Akhirnya, bagaimana pendapat Anda semua mengenai El-Nusa? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita ketemu lagi di Bicara Saham selanjutnya.